Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan lagi kami anugerah untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya baca 2 ayat dari Kisah Para Rasul 27. Ayat yang pertama, Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat yang ke-7, selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir atau merasa bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik daripada sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pengertian yang lebih baik adalah sesuai dengan keinginan kita, hasrat kita, impian kita. Kalau dulu kita sulit mendapatkan pekerjaan, kita berharap bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan segera mendapatkan pekerjaan. Bahkan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sangat kita banggakan. Tapi dalam realitanya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menemukan justru sebaliknya. Apa yang kita inginkan berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus, seorang rasul Yesus Kristus, seorang yang militan di dalam pekerjaan Tuhan, seorang yang setia kepada Kristus, bahkan dia yang mempertaruhkan nyawanya di dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Ada satu masa di mana dia harus menghadapi satu pengadilan dan dia akan divonis mati. Bukan karena dia jahat, bukan dia sebagai seorang kriminal secara hukum, tetapi karena dia mempercayakan hidup kepada Tuhan dan dia menjadi laskar Kristus, memberitakan Injil Kristus, sehingga ada banyak orang yang boleh ditarik datang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan di ayat-ayat yang tadi saya baca, saudara, kita melihat ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia harus pindah dari satu kapal ke kapal berikutnya menuju Roma. Dan di sana juga mereka menghadapi angin sakal, ombak angin yang besar yang menghantam kapal mereka. Bahkan dikatakan karena kuatnya angin sakal itu sampai-sampai dalam beberapa hari kapal itu seolah tidak bergerak. Bahkan kita melihat di sini Paulus merasa bahwa akan ada badai yang lebih besar lagi. Saudara, dia di kapal itu bersama dengan para tahanan-tahanan lainnya. Mereka menghadapi masa-masa yang sama, masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit, dan mereka seperti hidupnya di ujung tanduk. Mereka menganggap bahwa inilah mungkin akhir dari hidup mereka. Tetapi kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon seorang Paulus ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya secara manusia. Kita melihat bagaimana Paulus, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dan dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Di ayat yang ke-25 ada satu kalimat dari Rasul Paulus, dia katakan, karena aku percaya kepada Allah. Saudara, dia menguatkan
para tahanan lainnya. Dia berkata bahwa kita semua akan selamat. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan itu sesuatu yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh seorang Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mengakhiri hidupnya sebagai seorang martir. Tetapi sepanjang pelayanannya, dia menunjukkan bahwa sungguh Allah yang dia percaya, Allah yang dia layani tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan itu yang menjadi satu kebanggaan bagi Paulus. Dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin bahwa setiap kita punya pergumulan di dalam mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah pekerjaan mungkin banyak tekanan yang membuat kita begitu frustrasi. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi ingat satu hal, biarlah kita tetap percaya kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka dalam segala sesuatu yang sedang dan akan kita hadapi, meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, dan Dia pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami supaya kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat Allah yang menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan membawa mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.